dikaitkan dengan materi sama sekali. Ini bahagia. Banyak orang kondisi ekonominya lebih parah dari kamu. Kamu punya rumah, punya mobil, itu orang rumahnya gubuk, sepeda bodol yang nggak punya, ya kan? Tapi ternyata dia lebih bahagia dari kamu. Ada orang yang materinya lebih baik, lebih kaya, ya kan? Mobilnya banyak berderet, tapi ternyata dia lebih sengsara dari kamu. Jadi ternyata kebahagiaan itu tidak ada hubungan dengan materi. Nah, itu ketika kita membangun kebahagiaan internal, itu perlu ada unsur keyakinan qada dan qadar, sehingga ketika kita mengalami kegagalan, kita tidak menyalahkan Tuhan. Paham nggak? Kita menerima apapun Allah berikan wajahmu, wahai perempuan. Katakan sajalah, alhamdulillah, aku diberi kesempatan untuk hadir di bumi ini. Sekalipun wajahku pas-pasan, nggak kayak Dewi Persik, nggak kayak Syahrini, tapi yang penting hidungku bolongnya 2, mataku bisa melihat. Itu saja kita sudah merasa bahagia ketika kita mensyukuri nikmat wujud di dunia ini. Jangan pernah bertanya kepada Tuhanmu, kenapa aku terlahir tidak cantik? Itulah awal penderitaanmu itu. Betul enggak? Apa dikiranya orang cantik hidupnya bahagia? Enggak. Apa orang yang tidak cantik hidupnya sengsara juga? Enggak. Banyak enggak orang cantik hidupnya sengsara? Banyak enggak orang yang tidak cantik tapi hidupnya bahagia? Malah justru yang sedang-sedang saja itu yang lebih bahagia. Suaminya sayang banget, apa maunya dikasih semuanya. Iya, tetapi yang cantik ternyata suaminya tukang selingkuh. Dan akhirnya saya menebak-nebak, jangan-jangan antara kecantikan dan penderitaan hidup kayak ada perselingkuhan juga ya barangkali. Ada percintaan juga bang, antara kecantikan wajah dengan penderitaan dalam hidup ini. Iya. Jadi kalau kamu, nah itulah makanya untuk apa kita qadar, supaya kita nggak usah kecewa. Ya sudah, barangkali ini belum saatnya. Barangkali begini. Di kampung saya ada seorang gadis minum begon karena ternyata pacarnya itu yang sudah bertahun-tahun akan menikah dengan perempuan lain, artinya dengan selingkuhannya, sampai akhirnya ya sudah hamil dulu lah gitu, kawin paksa, minum begon. Itu kan goblok. Coba kalau dia memanage akidah qada dan qadar dengan baik, begitu mendengarkan suaminya dipaksa kawin dengan perempuan lain karena menghamili perempuan lain, alhamdulillah ya Allah, aku diselamatkan. Belum kawin sudah terbongkar kejahatannya. Andaikan aku kawin dulu, mungkin aku akan menderita seumur hidupku. Alhamdulillah. Nyaman enggak? Dari mana? Karena kita meyakini adanya qada dan qadar, bukan menyebabkan jadi kita malas bekerja, jadi salah manajemen ini. Ini salah satu sendiri, makanya ya gimana ya, pelajaran mata agama di sekolah silabusnya mesti dirubah lagi begini caranya, mesti. Iya. Jadi orang kalau percaya pada qada dan qadar itu tidak akan pernah berputus asa dalam hidup ini. Orang yang yakin akan Tuhan, ketika gagal dia pasti akan bangkit lagi. Jatuh lagi, bangun lagi. Jatuh lagi, jatuh lagi. Selagi engkau masih bangkit kembali, engkau belum gagal. Masih ada harapan engkau akan berhasil.
Itu persoalannya. Jadi kita memilih qadar dan qadar itu, kita berdoa, maka berdoa silakan. Tapi ketika berdoa itu jangan memaksakan Tuhan harus segera hari ini. Yang kita minta kepada Tuhan kita. Jangan memaksa Allah harus segera hari ini juga. Jangan sampai terlambat. Memangnya babukmu Tuhan itu? Jangan ngatur Tuhan. Ya Allah, banyak orang berdoa tapi nyatanya bukan berdoa, ngatur. Saya pernah mendengar ada orang berdoa, Bu. Ya Allah, mudah-mudahan anak saya yang di Taiwan, yang di Hong Kong, yang di Makau kirim uang pada saya. Mudah-mudahan yang pada utang pada bayar semuanya, dan mudah-mudahan rumah kontrakan di Jakarta ada yang kontrak lagi. Terus mudah-mudahan panen tahun ini jadi baik. Gitu kan. Andaikan malaikat bertanya, Bu, kok doanya panjang banget sih? Supaya anak-anaknya kirim duit, supaya sawahnya panennya bagus, supaya rumah kontrakannya ada yang nyewa lagi, yang utang. Untuk apa, Bu? Pengen naik haji? Ya tinggal bilang saja, ya Allah, aku pengen naik haji, titik, selesai. Itu bukan minta, ngatur Tuhan namanya. Bu, andaikan suamimu datang ke rumah, Mah, cokot piring, sendok mah, garpu mah, pisau mah, cobek mah, garam, gelas. Istilahnya, Papa minta apa? Pengen makan, ya tinggal bilang aja makan, kok susah banget sih. Nah ini, ya itu makanya nyebelin. Allah juga cepel lihat begitu tuh. Ini minta ngatur. Ya itu selesai. Jadi waktunya kapan yang terbaik serahkan kepada Allah. Bagaimana cara yang terbaik serahkan kepada Allah. Jangan dikira kita minta seneng sama hasanah tidak tercapai lalu kita ngapain. Cobalah kita punya praduga baik kepada Tuhan kita bahwa saya ditolak cintanya dengan hasanah ini, saya yakin ini pertanda saya akan diberi ganti yang lebih cantik dari hasanah. Bapak-bapak pernah nggak motornya hilang? Ada yang pernah mobilnya hilang nggak? Ada. Ada nggak yang sawahnya gagal dimakan kelawar? Ada. Ada orang datang kepada saya minta tolong, Buya, mobilnya hilang, kreditan belum lunas. Gimana? Jadi disewakan sama temennya gitu. Ternyata dibawa kabur. Jadi maksudnya mana? Ya kira-kira supaya dengan sadar orang itu mengembalikan. Oke, saya ikuti keinginan dia, saya doakan. Tetapi ketika saya hilang mobil, saya tidak mungkin menyuruh Tuhanku untuk mencarikan mobil saya. Apa yang dilakukan? Ya Allah, aku ikhlas dan ridho mobilku hilang. Untuk itu aku minta mobil yang lebih bagus lagi. Enak nggak? Ya ini artinya kita, ketuhanan kita kok jadinya seperti ini sih. Menganggapnya Tuhan itu seperti Allah yang kepalanya korengan kiranya. Seperti keponakan yang kepalanya korengan yang bisa ditotoki kepalanya itu dikiranya. Allah itu Tuhan kita. Allah selalu menentukan apa yang memang betul itu semuanya. Jadi ke depan cobalah jangan menyalahkan situasi kondisi. Jangan kita memelihara pesimisme dalam jiwa kita. Yang ketiga, jangan menyalahkan takdir Tuhan. Yang keempat ada lagi,
yang menyebabkan kita sulit untuk berbuat, sulit diajak merubah, melihat masa depan yang lebih baik. Satu penyakitnya, pengalaman-pengalaman pahit masa lalu, kegagalan-kegagalan yang telah kita alami menjadi kenangan-kenangan yang menyedihkan, membuat kita tercekam, tidak berani berbuat apapun. Betul nggak? Gara-gara karena suaminya berselingkuh, setelah bercerai dia tidak mau kawin lagi, takut terulang lagi. Ya goblok. Manusia. Kalau manusia obatnya manusia lagi. Iya. Ngapain masih muda ya Pak Kiai? Umur saya sudah 40, Bu, 40 tahun tuh sedang di puncak kecantikan. Ya Allah, nggak paham-paham, Bu. Umur 25 masih pentil. Masih bau, masih asem ya pasalnya juga. Perempuan tuh di puncak kecantikan tuh umur 40 tahun. Ya, sampai 50 itu masih stabil. 50, 60 baru melandai. 60, 70 terjun bebas. Ya masih panjang. Iya kan, masih 20 tahun lagi. Ya, kebahagiaan yang panjang 20 tahun lagi. Titik Puspa tuh 76 tahun loh. Masih cantik jelita kok. Saya juga seneng. Iya. Nah itu. Ibu-ibu pengen awet muda nggak, Bu? Nggak usah pakai dibotok lagi dah. Nggak usah pakai silikon lagi dah. Kalau pengen cantik dari diri kita sendiri. Jangan pernah menyimpan dendam dan kebencian di dalam hatimu. Nah, karena itu beban. Orang kalau dendam makan nggak enak, tidur nggak enak, betul nggak? Badan pada sakit, ngomong aja salah semua. Mukanya cantik nggak? Jelek. Sob, perempuan bagaimanapun cantiknya, kalau lagi marah cantik nggak? Jelek kok. Iya, itu tergambar ya, memantul pada wajahnya.